Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Desta Helpita, calon guru penggerak Angkatan 6 dari TK Negeri 2 Kota Pagaralam dengan fasilitator Pak Yaya Zakaria dan pengajar praktik Ibu Yulisa Andriani M. Kali ini saya akan membahas tugas modul 1.1 A9 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang menjadi titik fokus pembahasan atau stimulus pertanyaan yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai seorang guru, selama ini saya masih percaya dengan teori tabula rasa, bahwa anak-anak diumpamakan sebagai kertas kosong dan kita sebagai pendidik berkuasa atas pembentukannya. Dan saya masih kurang memahami karakteristik anak. Saya masih terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Padahal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab, menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan apresiasi kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar. Misalnya, anak-anak bertanya, "Ibu guru, apakah menggambarnya harus sama persis dengan yang ibu guru buat?" Dan dari di sini saya memberikan kebebasan dalam semua anak murid, bahwa anak-anak boleh menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan atau kreativitas anak masing-masing. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, hal ini saya memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi, di awal pembelajaran saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak menjadi tertarik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan begitu, anak-anak dari yang awalnya bosan atau misal tidak mau memperhatikan, dia menjadi konsentrasi dan melakukan timbal balik terhadap pertanyaan saya seperti, "Oh, begitu ya Ibu Guru. Wah, kalau di rumah boleh nggak Bu dilakukan?" Dan jika pertanyaan itu muncul, artinya anak-anak sudah mulai tertarik dan termotivasi untuk belajar. Dan pertanyaan yang ketiga, hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menyepakati model pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik saya dengan melakukan diagnosis non-kognitif awal dengan cara belajar yang disukai anak-anak dan memilih model pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan potensi peserta didik. Dan guru menuntun kebebasan dalam proses belajar tentunya untuk mewujudkan penerapan tersebut. Saya memerlukan dukungan dan segenap pihak seperti keluarga, pihak sekolah, orang tua. Demikian kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul Filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, calon guru penggerak Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.